Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini gue kembali lagi dengan segmen Orang Aneh. Dimana kita udah lama banget ya tidak membahas orang-orang yang aneh, yang tiba-tiba membuat kultus ya, dan mengaku bahwa diri mereka sakti. Inilah dia Nityananda. Seorang yang mengaku bahwa dia itu adalah utusan Tuhan gitu ya. Bahkan katanya bisa menghalang yang namanya kenaikannya matahari gitu ya. Mendibang teori IMC kuadratnya Albert Einstein. Dan ternyata kemarin-kemarin ini jadi salah satu bisa dibilang pemuka agama gitu ya. Pemuka agama sesat yang dicari-cari sama FBI. Karena memang kelakuannya yang luar biasa kronis gitu ya. Dari video syurnya tersebar sampai melakukan hal-hal tidak senonoh kepada para pengikutnya. Tapi ternyata punya pengaruh yang besar banget di dunia. Dan bahkan sampai detik ini masih ada pengajarannya, masih ngupload videonya dan belum ketangkep. Namanya juga India, salah satu negara dengan polisi yang sangat korup gitu ya. Inilah dia cerita tentang orang aneh, Nityananda. Mari kita mulai videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldo Santosa. Dan kalau misalnya kalian mau dengar kasus-kasus kriminal, bisa langsung ke noise dengan kata kunci Detektif Aldo, deskripsi gue taruh di bawah. Let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Nityananda, dia adalah seorang guru spiritual asal India yang lahir pada tanggal 1 Januari 1978 di Tiruvannamalai, India. Dan dia ini lahir dari sepasang suami istri yang namanya Arunachalam dan juga Lokanaiki. Nah, Nityananda ini sebenarnya tuh cuma nama alias dan panggilan buat dia yang memang dipakai sama para pengikutnya. Atau bisa dibilang ini nama panggung atau nama bekennya. Karena nama aslinya adalah Arunachalam Raja Sekaram. Dan dengan nama Raja Sekaram tersebut, dia tuh memang adalah seorang anak yang tumbuh besar di lingkungan yang bisa dibilang sangat kuat dengan kepercayaan spiritualnya. Dan itu membuat dia tuh jadi terinfluence atau terpengaruh dan ikut menjadi seseorang yang agamanya kuat sekali. Karena memang tumbuh besar di lingkungan yang sebegitu religius dan spiritualnya, dia tuh memulai perjalanan spiritualnya dari dia tuh bisa dibilang masih kecil banget. Yaitu sekitar usia 3 tahun. Gue zaman 3 tahun masih main balok-balokan, dia udah melakukan perjalanan spiritual. Nah, perjalanan spiritualnya itu dimulai dengan dia tuh menjadi murid sadhu yang kebetulan waktu itu tinggal di Tiruvannamalai. Dan sekedar informasi, sadhu itu istilah buat seseorang yang udah dapat pencahayaan atau enlightenment atau bisa dibilang sebuah pencerahan yang bisa dibilang menjadi orang yang sudah meninggalkan semua keinginan duniawi. Nah, sadhu yang memiliki nama Yogiraj Yogananpuri ini memutuskan buat menjadikan si Raja Sekaram ini sebagai muridnya. Karena dia tuh punya feeling kalau ini bocah itu bakal jadi orang baik kalau misalnya nanti sudah mencapai umur yang cukup dewasa. Makanya dijadikan muridnya untuk menjadi penerus spiritualnya. Nah, dari sejak menjadi muridnya Yogiraj, Raja Sekaram ini jadi fokus banget sama pengajaran-pengajaran agama Hindu yang dia dapat. Dan bahkan di usia 12 tahun, dia tuh udah ngerasain kalau dia tuh punya kekuatan spiritual yang tidak dimiliki sembarangan manusia di bumi. Ini gokil banget ya, umur 6 SD gitu ya, umur masih kecil-kecil banget, masih bocah, dia udah bisa mengaku punya kekuatan spiritual gitu. Kita 6 SD masih ngapain sih, paling bikin geng-gengan, paling main tajos gitu kan. Ini katanya udah punya kekuatan spiritual. Nah, tapi memang perjalanan spiritual sama sadunya ini harus selesai saat Yogiraj sebagai gurunya yang memang sudah tua pada kala itu akhirnya meninggal. Waktu Raja Sekaram itu berusia sekitar 17 tahun. Dan dari situ, karena memang sudah merasa cukup lama dan matang dalam beragama, akhirnya dia cabut dan mulai berkeliling ke daerah-daerah di sekitar Tiruvannamalai buat menyebarkan pengalaman spiritual dan pengajaran agama yang sudah dia dapatkan selama belasan tahun dari gurunya. Tentunya disebarkan ke para penduduk-penduduk di sekitar sana. Dan dengan perjalanan dia tersebut, keliling-kelilingnya, turnya, akhirnya dia berhasil menjadi spiritualis yang punya lumayan banyak pengikut di Tiruvannamalai. Di usia yang baru 22 tahun, dia tuh memang juga sudah mulai merasa kalau dia itu bukan sekedar manusia biasa. Jadi setelah udah mulai ada pengikut, dia tuh makin merasa kalau dia ini bukan manusia yang biasa-biasa aja. Tapi dia melainkan adalah titisan Tuhan yang punya pengetahuan dan kemampuan spiritual yang tinggi sekali dibanding sama orang lain. Maka dari itu di usianya yang ke-24 tahun akhirnya dia menyebut dirinya sendiri sebagai Nityananda.
Dengan istilah adalah seseorang yang diutus sama Tuhan. Atau bahasa Inggrisnya lebih gampangnya adalah God-man atau manusia Tuhan. Nah, dengan persona yang baru, identitas yang baru, Nityananda yang waktu itu udah lumayan terkenal di daerah Tiruvannamalai, itu mulai menyebarkan pengaruhnya ke rumah sakit dan berusaha menyembuhkan pasien-pasien yang ada di sana. Dan dari praktek-praktek yang dia lakukan ini, dia akhirnya mendapatkan banyak donasi dari pasien-pasien yang merasa sembuh saat didoakan sama si Nityananda. Dan akhirnya nama Nityananda ini mulai jadi dikenal banyak orang. Padahal kesembuhan kan bisa datang dari yang namanya sugesti atau placebo effect gitu ya. Nah, 1 tahun sejak nama Nityananda ini semakin dikenal oleh orang-orang India karena berhasil menyembuhkan banyak orang, pada tahun 2003, di umurnya yang masih 25 tahun, dia itu akhirnya berhasil membangun sebuah tempat ibadah atau bisa dibilang kuil dan lengkap dengan organisasinya yang dia namakan Dhyanapitam Ashram yang berada di Bangalore, India. Dan sejak saat itu, dia itu juga berhasil berekspansi ke berbagai daerah India seperti Gujarat, Uttarakhand, Delhi, dan lain-lain. Dan gak cuma di India, Nitya juga ngebuka praktek penyembuhan dan ngebagiin pengajaran agamanya di Amerika Serikat. Dan di sana, dia juga mendapatkan banyak pengikut dari Ohio, San Jose, Phoenix, dan juga beberapa kota lain di Amerika Serikat. Karena pada kala itu tentunya kultus-kultus kayak gini nih ya, penyembuhan-penyembuhan spiritual atau perjalanan-perjalanan spiritual tentunya memang lagi bagus-bagusnya di daerah barat yang lagi mencari identitas diri secara spiritual. Makanya pasti dapat donasi yang besar banget nih dia nih. Dan di berbagai tempat, Nitya juga membagikan kisahnya yang mendapatkan pencerahan di usianya yang ke-22 tahun dulu. Yang dimana memberikan dia sebuah ilham kalau dia ini bukan spesies manusia biasa. Dan dia diberikan mata ketiga. Yang mata ketiganya itu katanya bisa melihat semua benda yang ada di sekitar dia dengan sudut pandang 360 derajat. Ini matanya kayak kamera ya. Dan gak cuma itu, dia juga menjanjikan pengikutnya kalau mereka semua itu bisa melakukan hal yang sama setelah membuka mata ketiga mereka. Karena dia ngaku kalau dia itu sudah membantu 82 anak tunanetra buat bisa melihat lagi dengan cara tersebut. Kayak Daredevil gitu ya. Dan dia juga pernah mengaku kalau neneknya yang kanker itu bisa dia sembuhkan dengan cara menyentuh bantal tidurnya tanpa kemoterapi atau obat apapun sama sekali yang bisa menghentikan kanker. Jadi cuman dia bantalnya langsung sembuh, Jack. Ini kan gokil sekali ya. Nah, dengan statement yang bisa dibilang agak di luar nalar dan luar biasa tersebut, pengikutnya itu jadi makin percaya dan jumlahnya semakin dan semakin banyak setiap tahunnya. Yang bahkan memungkinkan dia itu buat membangun kuil-kuil lain sampai ke beberapa kota di India dan juga Kuala Lumpur. Jadi makin gede ekspansinya. Nah, tapi seiring dengan bertambahnya pengikut, statement-statement dan kesaksian dari Nityananda ini mulai semakin konyol dan bisa dibilang gak berhubungan sama agama sama sekali. Dari mata ketiga lah gitu kan ya. Nah, ini makin absurd. Dimana seharusnya kan guru-guru spiritual itu mengajarkan gimana caranya hidup yang benar atau kayak gimana gitu lah ya. Ini orang malah sering banget mengutarakan hal-hal yang gak nyambung sama ajaran agama sama sekali. Kayak dia tuh mengaku sebagai wujud dewa Siwa di bumi lah. Terus katanya dia bisa menahan matahari terbit kayak gunung gitu ya. Sampai memberitahu juga kalau dia tuh bisa bikin aplikasi yang memungkinkan sapi buat ngerti bahasa Sanskerta. Ini mau ngapain ya? Mau jadi avatar gitu kan? Atau mau jadi animal communicator gitu. Ini aneh banget ya. Memang gokil banget gak? Bisa dibilang orang yang dari belajar agama seumur hidupnya sampai tiba-tiba jadi bisa ngoding dan bikin aplikasi. Kenapa dia gak bikin IT company aja gitu daripada kultus gitu kan? Dan gak sampai di situ aja kegilaan ini orang ya si Nityananda ini. Karena dia tuh juga sempat mendibang atau menolak rumus kesetaraan energi EMC kuadrat dari Albert Einstein. Dan dia juga ngasih tahu kalau yang bisa ngerti soal kesetaraan energi ini sebenarnya cuman orang-orang yang tidak makan daging alias vegetarian. Dan selama ini menurut dia rumus dari Albert Einstein adalah salah. Kenapa harus vegetarian juga gitu ya? Nah, dengan hal-hal konyol yang dia khotbahkan ke orang-orang tadi dan celoteh-celotehannya yang cukup membawa kontroversi, ada nyamuk nih guys. Nah, intinya semua statement itu bukannya menimbulkan skeptisism dari para pengikutnya, Nitya ini malah bisa terus menambah pengikut. Dan julukan God-man terhadap dirinya ini justru malah makin terkenal di kalangan masyarakat India. Karena percaya dengan statement-statement atau pernyataan-pernyataan heboh dari Nityananda ini. Tapi memang image-nya sebagai God-man yang udah meninggalkan seluruh keinginan duniawi katanya, ini harus tergoncang di tahun 2010. Kita ngomongin konteks keinginan duniawi kan berarti ya ngelakuin kayak gituan, nonton begituan, atau makan makanan apa gitu. Nah ini katanya kan nih orang udah benar-benar meninggalkan seluruh keinginan duniawi gitu ya. Nah ternyata pada tahun 2010, di bulan Maret, seluruh India itu harus melihat yang namanya video syur seorang pria dan wanita yang diduga pemerannya adalah Nityananda dengan seorang aktris India yang bernama Ranjita.
Yang ternyata Ranjita ini adalah salah satu pengikut dari Nityananda juga. Video tersebut itu disebarkan oleh mantan supir Nityananda sendiri yang mengaku kecewa setelah melihat sendiri kalau majikannya yang katanya suci dan sudah meninggalkan seluruh keinginan duniawi ini malah ketahuan tidur sama banyak perempuan yang ternyata adalah pengikutnya sendiri. Ini kan gila ya. Ini lumrah sih, lebih lumrah ya ke kultus-kultus seperti ini ya. Nah, memang akhirnya video tersebut itu jadi trending selama beberapa waktu di India dan jadi bahan perbincangan. Karena memang si Nityananda ini udah terkenal banget sama pengajarannya sebagai seorang guru spiritual yang punya banyak banget pengalaman supranatural dan juga katanya sudah meninggalkan yang namanya keinginan duniawi dan berhasil menyembuhkan banyak orang katanya. Ternyata malah ketahuan ngelakuin hal gak senonoh. Ini kan tentunya malah jadi heboh banget karena kontradiktif sama pengajarannya. Tapi kedua belah pihak itu ngebantah kalau dua orang yang ada di video adalah mereka. Dan Ranjita dengan kuasa hukumnya juga yakin kalau video tersebut memang dibuat oleh seseorang yang mau menjatuhkan karir mereka berdua. Dan statement tersebut bisa dibilang akhirnya semakin dikuatkan dengan si Ranjita ini yang tetap mengikuti ibadah-ibadah di Dhyamatitam Ashram bersama dengan Nityananda sebagai gurunya. Seperti nggak terjadi apa-apa. Supaya bisa dibilang menebalkan statement bahwa itu video bukan video mereka. Jadi semuanya berjalan normal-normal aja. Dan selain membantah dengan tegas video yang beredar tersebut, Nityananda juga melaporkan CEO stasiun Sun TV karena telah membantu menyebarkan video yang dianggap palsu tersebut ke seluruh India yang akhirnya berefek pada buruknya nama baik Nityananda dan juga Ranjita. Dan pembelaan diri tersebut bisa dibilang cukup berhasil. Karena setelah berbagai tuduhan dan kecaman dari masyarakat dilemparkan terhadap Nityananda, hampir semua pengikutnya itu masih tetap bertahan di ashram untuk membela guru mereka. Bahkan setelah banyak sekali masyarakat yang melakukan protes dan demonstrasi atas keraguan mereka terhadap Nityananda yang dirasa sudah menipu banyak orang. Tapi para pengikutnya mah tetap tutup mata dan mengikuti Nityananda gitu. Dan gak berhenti di situ aja sebenarnya. Walaupun aktivitas di dalam ashram itu gak berubah dan tetap berjalan seperti sedia kala dan normal, cuma 1 tahun setelah tuduhan tersebut menjadi trending topik di India, Nitya harus kembali lagi berurusan dengan polisi dan kali ini dialah yang langsung menjadi buronan. Jadi bukan video-video lagi, tapi orang langsung jadi buronan. Hal tersebut harus terjadi setelah adanya pengakuan gitu-gituan, pemaksaan seperti itu terhadap Nityananda dari pengikutnya sendiri yang bernama Arati Rao. Dia mengaku bahwa dirinya sudah pernah digituin berkali-kali sama si Nityananda. Dan dia juga diancam bakal mendapatkan musibah yang sangat serius kalau dia tidak menuruti kata-katanya doi. Kayak oknum-oknum dukun gitu ya. Tapi tentunya setelah Arati ini melakukan pernyataan tersebut, tentunya ada ketakutan di tubuh Arati ya. Karena dia takut dipersekusi oleh pengikut-pengikutnya Nityananda yang lain. Untungnya memang polisi langsung gercep ya memproses surat penangkapan supaya bisa cepet-cepet nangkep si Nityananda. Takutnya kan doi kabur gitu ya. Dan benar aja, waktu polisi berusaha nangkep Nitya secara baik-baik, dia tuh malah kabur dan tidak munculin dirinya dia selama 5 hari. Dari muka bumi gitu. Jadi kayak hilang gitu ya. Sampai memang akhirnya menyerahkan diri ke pengadilan Ramanegara. Nah, dengan masih berlagak santai saat dia menyerahkan diri, Nitya tetap menyanggah semua tuduhan polisi dan bahkan pada saat itu banyak banget pengikutnya yang ngedukung dan malah ngecam Arati lewat meme-meme. Dari mulai ngatain dia, cuman pengen menangin duit pengadilan lah gitu ya, pengen ngejelekin namanya Nityananda lah, sampai ngata-ngatain si Arati ini mengidap penyakit serius seperti HIV. Sadis banget ya. Dan hal tersebut itu juga terus berlangsung selama beberapa waktu. Sampai akhirnya kepolisian itu mendalami investigasi dan menemukan barang-barang bukti yang meyakinkan bahwa sebenarnya Dhyamatitam Ashram ini adalah sebuah organisasi agama yang dibangun secara sesat oleh Nityananda. Karena memang saat Nitya ditangkap gitu ya, polisi itu mendapatkan barang bukti berupa ganja dan juga tumpukan kondom di ashram yang berada di daerah Bidadi. Dan polisi juga mendapati surat-surat rahasia yang berisikan bahwa ajaran agama yang diajarkan oleh Nitya ini itu adalah ajaran kuno yang mengharuskan pengikutnya untuk berhubungan intim sama bosnya. Dan juga aktivitas fisik lain yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak bermoral. Jadi sebenarnya ini sudah sangat-sangat sesat sekali. Jadi setelah menyerahkan diri, diacak-acak semua tempatnya ternyata ketemu barang-barang yang sakit jiwa gitu. Harusnya dari sini harusnya ditutup ya, tapi ini enggak ya. Dan memang Nitya yang sebenarnya bisa dibilang udah bisa dijadiin tersangka dari semua barang bukti tadi ya, itu tetap menyangga tuduhan polisi dan mengaku kalau sebenarnya dia itu mengalami impotensi. Jadi memang dia nggak mungkin melakukan yang namanya pelecehan-pelecehan itu atau apapun yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Dan malah ngomong ke publik kalau si Arati itu adalah jelmaan iblis yang memang mau menjatuhkan dia. Ya apa lagi gitu ya. Nah lalu pada tahun 2017, Nitya yang masih diproses dan belum menjalani pengadilan itu mendapatkan kabar bahwa video Shure yang tersebar 7 tahun sebelumnya itu memang adalah video asli setelah dicek.
Dan yang ada di video tersebut, itu betul adalah Nitya dan juga Ranjita. Dan selain itu, pada tahun tersebut, polisi juga mendapatkan laporan dari pria Parubaya yang mengaku kalau 4 anaknya itu diculik dan tidak diperbolehkan pulang oleh Nitya setelah menjadi pengikutnya di salah satu cabang ashram di Ahmedabad. Karena sebuah hal yang lumrah sekali. Saat orang ikut kultus, biasanya hubungan dengan keluarga diputus. Takutnya bisa bikin sadar anggotanya tersebut. Makanya itu yang juga dilakukan sama Nitya. Ini hal yang lumrah banget kalau lu sering nontonin gua ngebahas orang-orang aneh ini. Nah, polisi yang menggerebek ashram tersebut juga memang berhasil menyelamatkan 2 anak yang berada di sana pada kala itu. Tapi 2 yang lain itu masih nggak diketahui keberadaannya sampai detik ini. Dan kabarnya mereka berdua yang tidak kelihatan lagi ini, itu pernah sampai dibawa ke Ekuador katanya. Tapi informasinya juga tidak begitu jelas sampai detik ini juga ya. Dan kepolisian pada kala itu yang melakukan penggerebekan tersebut juga menahan beberapa staf dan pengurus yang ada di ashram tersebut. Tapi yang aneh adalah ketika semua staf tersebut dibebaskan setelah ditahan selama beberapa saat di kantor polisi. Why? Kenapa bisa bebas? Ya, kita bersandar aja kepada fakta bahwa banyak sekali polisi di India yang korup. Nah, selain itu, kepolisian juga ternyata pernah mendapatkan laporan soal beberapa kekerasan yang terjadi di dalam ashram. Dan informasi tersebut itu dikuatkan dengan klarifikasi Sarah Landry, seorang perempuan asal Kanada yang merupakan mantan pengikut Nitya. Dia mengaku pernah ngeliat anak-anak yang tinggal di sana itu buat belajar agama disuruh saling menyiksa satu sama lain sampai babak belur. Sambil diliatin sama guru-guru agama yang ngajar di sana. Dan bahkan anak-anak itu juga sampai suka nangis-nangis nyamperin dia buat cerita pengalaman mereka di ashram dan pengalamannya tentunya sangat buruk. Nah, dengan semua bukti yang ada, pernyataan yang ada, saksi-saksi, ya keanehan yang bisa dibilang terjadi adalah karena tidak ada media yang membahas kejadian tersebut sama sekali di India. Dan pihak berwajib itu juga seperti tidak pernah mewarning masyarakat buat lebih berhati-hati terhadap ajarannya si Nitya yang indikasinya sudah sangat sesat. Dan benar aja indikasi kalau memang sepertinya ada orang dalam yang ada di kepolisian India itu membantu si Nitya atau mungkin korup gitu ya. Itu bisa dibilang kembali terlihat lagi setelah si Nitya ini sudah masuk dalam proses pengadilan pada bulan Juni 2018. Karena setelah dituduh atas pelecehan, perselingkuhan, penghilangan barang bukti, dan juga melakukan konspirasi kriminal, Nitya itu malah diketahui sudah berhasil kabur dari India dan tinggal di tempat yang tidak diketahui oleh publik. Atau mungkin bahkan polisi. Padahal waktu itu paspor yang dia punya itu katanya udah dibekukan sama kepolisian India. Tapi kok bisa kabur dari India? Semakin aneh kan? Semakin ada yang korup gitu kan? Dan masyarakat India tentunya membingungkan soal hal ini. Karena rasanya Nitya itu harusnya udah bisa ditangkap dengan semua konspirasi dan juga penipuan yang dia buat untuk para pengikutnya dan ngebuat aliran sesat. Tapi kesannya kepolisian India tuh malah terlihat seperti tutup mata dan juga ogah-ogahan dalam menangani kasus yang sebenarnya tuh gede banget loh dan banyak banget korbannya dan bisa dibilang udah skala internasional. Dan sampai hari ini keberadaannya masih dicari Interpol karena sudah merugikan warga negara dari negara lain selain India. Dan walaupun masih dicari Interpol, Nitya itu sampai detik ini masih mengupload video-video tentang pengajaran dirinya ke channel YouTube setiap harinya dengan semua materi-materi ajaibnya yang bahkan dia juga nyeritain gimana dia keluar dari India dan ngebangun sebuah negara yang dia sebut Kailasa dengan mata uang dan pasportnya sendiri. Atau bikin negara sendiri gitu karena mata uang dan pasportnya beda. Gue gak tau printernya beli di mana tuh ya. Printernya Canon juga kali. Dan memang sampai video ini dibuat, Nitya itu belum ditangkap dan masih aktif membagikan pengajaran-pengajarannya buat para pengikutnya di YouTube. Yang memang tersebar di seluruh dunia itu ya pengikutnya ya. Yang bahkan dia juga buka fitur membership sampai yang harganya itu 1 juta lebih. Gokil gak? Dan masyarakat India sendiri juga percaya kalau dia itu punya backing orang-orang kuat yang nge-support dia dalam ngebangun kerajaannya sendiri. Mungkin aja ada banyak orang yang terlibat untuk cuci uang dan segala macam. Bisa jadi. Karena memang seharusnya kan secara logis Interpol tuh bisa dengan mudah nemuin lokasi dia dari video dan IP address saat dia ngupload konten-kontennya ke YouTube. Tapi kenapa sampai detik ini orang tersebut tidak ditangkap? Nah tentunya pasti ada penjelasan-penjelasan logis. Tidak mungkin polisi korup, ya kan? Tapi begitulah kasus soal Nityananda. Seorang yang aneh, dari kecil udah halu, delusional, mengaku dirinya Tuhan, bikin sebuah agama yang sesat yang ternyata inspirasinya dari kitab-kitab yang sudah sangat tua dan ternyata memang diketahui sesat dan tidak cocok dengan moral berbangsa dan bernegara dan berkemanusiaan sekarang gitu ya. Dan akhirnya ternyata bisa berhasil juga bikin negara dengan mata uang dan pasportnya sendiri gitu. Bisa kabur dari India padahal pasportnya udah gak ada. Itu gimana caranya kabur dari India gitu. Masa berenang gitu kan ya, kan gak mungkin ya. Tapi lo lihat kasus yang luar biasa menurut gue. Salah satu figur yang hebat sekali. Bisa dikatakan ini adalah seseorang yang mampu nge-branding dirinya sampai banyak orang percaya. Bahkan orang-orang dari negara maju pun itu ikut percaya sama ajaran-ajaran ajaib dia.
yang sebenarnya nggak tahu ajaib atau enggak. Kan belum pernah belajar juga sama dia ya. Tapi itulah dia. Kalau misalnya kalian mau memberikan komentar atau tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa follow gue juga di @rivaldo_santoso untuk kalian bisa memberikan gue request video-video atau topik-topik apa yang bisa gue bahas di video selanjutnya. Karena ini itu adalah salah satu topik dari kalian. Sampai jumpa, karena masih banyak orang-orang aneh di muka bumi ini yang bisa kita bahas, yang kita kupas. Dan menarik sekali. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.